welcome to our video lesson bersama Bimbel Asifa. For today's lesson, we will talk about conditional sentence atau if clause. Ada beberapa jenis conditional sentence yang akan kita bahas di video ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas conditional sentence type 0. Facts which are generally true or scientific facts. The condition always has the same result. Ini adalah tipe kalimat yang menyatakan suatu kebenaran umum atau fakta. Conditional type 0 ini sebenarnya tidak disebut dengan conditional sentence karena if clause itu sendiri adalah kalimat pengandaian, sedangkan type 0 ini berupa fakta atau kebenaran umum. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama ada, if you stand in the rain, you get wet. Jika kamu berdiri di tengah hujan, kamu akan basah. Untuk contoh yang kedua, if you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, air tersebut pastinya akan mendidih. Untuk contoh yang ketiga, if you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan es batu, itu akan mencair. Nah, dari ketiga contoh kalimat di atas dapat disimpulkan struktur kalimat yang digunakan pada type 0 ini adalah if plus simple present diikuti dengan tanda koma dan simple present. Kemudian kita akan membahas conditional sentence type 1. A possible situation in the future atau predicting a likely result in the future. Yang berarti conditional sentence type 1 ini menyatakan suatu kemungkinan di masa sekarang atau mendatang dengan kemungkinan yang cukup besar atau high possibility, possible. Mari kita simak contohnya. Yang pertama, if it rains, you will cancel the trip. Kemungkinan besar jika hari ini hujan, perjalanannya akan di-cancel. Contoh yang kedua, if you study hard, you will pass the exam. Kemungkinan besar jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujiannya. Dan jika kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan, kemungkinan besarnya tidak akan lulus ujian tersebut. Begitu. Dan kita juga dapat menyimpulkan struktur kalimat yang digunakan dari contoh kalimat tersebut, yaitu ada if diikuti dengan present simple, diikuti dengan tanda koma, subject, will, dan verb base. Verb base di sini verb 1 ya, karena will itu modal auxiliary yang selalu diikuti dengan verb 1. Nah, sekarang kita akan membahas conditional sentence type 2. Hypothetical or unlikely situation, talking about unreal situation in the present or in the future, also giving advice. Conditional tipe 2 ini menyatakan suatu kejadian yang tidak nyata di masa sekarang ataupun masa mendatang. Kita lihat contoh yang pertama. If I won the lottery, I will travel a lot. Karena conditional type 2 ini menyatakan suatu kejadian yang tidak nyata, kita bisa menunjukkan fakta apa yang sebenarnya terjadi. Misal, if I won the lottery, I will travel a lot. Jika saya memenangkan lotre, saya akan pergi ke berbagai tempat. Faktanya, saya tidak menang lotre sama sekali. I don't win the lottery. Sedangkan untuk contoh yang kedua, if I studied hard, I would get a good score. Jika saya belajar dengan giat, saya akan mendapatkan nilai yang baik. Faktanya, I don't study hard. Saya tidak belajar dengan giat. Dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan struktur yang digunakan pada conditional type 2 ini. Yang pertama ada if diikuti past tense verb 2, koma, subject plus would plus pair infinitive atau verb 1. Dan untuk menyatakan fakta pada kalimat ini kita menggunakan
simple present tense. Next, conditional sentence type 3. The person is imagining a different past, imaginary situation that did not happen, talking about unreal event in the past, or expressing regrets. Untuk conditional type 3 ini menyatakan sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu atau juga bisa menunjukkan rasa penyesalan yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Kita lihat contoh yang pertama. If you had studied, you would have passed the exam. Jika kamu belajar, pastinya kamu akan lulus ujian. Faktanya, you didn't study hard and you didn't pass the exam. Kamu tidak belajar dengan giat dan kamu juga tidak lulus ujiannya. Sekarang contoh yang kedua. If I had studied hard, I would have gotten a good score. Jika saja saya belajar dengan giat, pastinya saya akan mendapatkan nilai yang baik. Pada kenyataannya, I didn't study hard and I didn't get a good score. Saya tidak belajar dengan giat dan saya juga tidak mendapatkan nilai yang baik. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa struktur untuk conditional sentence type 3 ini kita menggunakan if diikuti dengan past perfect, subject, would have diikuti past participle atau verb 3. Sedangkan untuk menyatakan fakta atau kenyataan dari kalimat tersebut kita bisa menggunakan past tense. Kenapa? Karena kalimat pengandian tipe 3 ini merupakan suatu rasa penyesalan karena sesuatu itu tidak terjadi di masa lampau. Maka kita memakai past tense. Okay, that's the end of our video lesson for today. See you in the next video and thank you very much.